Apa yang dinamakan jihad? Kok akhir-akhir ini jihad sangat mudah didefinisikan sebagai peperangan? Lantas apakah pengertian jihad? Bahkan tersebar beberapa video ajakan menyeru tentang jihad. Misalkan kumpulan video azan jihad. Hayya 'alal jihad, hayya 'alal jihad. Untuk lebih jauh memahami tentang makna jihad, bagaimana jihad, apa itu tujuannya jihad, dan bagaimana konteks jihad ma'rokah atau jihad peperangan, kita akan bahas kali ini. Jihad secara lughah atau etimologi berasal dari bahasa Arab, dari fi'il madhi jahada yujahidu mujahadatan wa jihadan. Pelakunya namanya mujahid. Jadi secara etimologi jihad bermakna bersungguh-sungguh. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wajahidu fillahi haqqa jihadi. Berjihadlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya jihad. Jadi kita tahu bahwa jihad secara lughah atau etimologi adalah bermakna bersungguh-sungguh, ini tanpa terikat sama sekali dengan makna peperangan. Seperti dinukil Ibnu Jauzi dalam kitab Zadul Masir fi ilmi tafsir, beliau mengatakan bahwa jihad adalah fi'lun fi jami'it ta'ah. Segala bentuk perbuatan yang mana perbuatan itu adalah untuk ketaatan. Jihad sendiri makna yang paling tepat seperti di dalam sholawat an-nahdiyah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan turaghibu wa tunashidu wa tuhammisu bihal jihadil ihya li'i'la'i dinil Islam wa idhari sya'airihi. Yaitu jihad adalah sebuah sesuatu perkara yang mana perkara atau perbuatan tersebut mampu menjadikan orang itu suka, semangat, rajin untuk apa? I'la dinil Islam, meluhurkan agama Islam, wa idhari sya'airi, dan mendohirkan atau mensyiarkan syariat-syariat Islam di dalam budaya maupun perilaku. Maka bisa kita simpulkan jihad sendiri adalah kalimat umum yang tidak seharusnya khusus untuk peperangan. Adapun kalau kita membahas tentang jihad itu sendiri yang dimaknai dengan peperangan, ini adalah salah satu macam daripada jihad itu sendiri, yaitu jihad ma'rokah yang melibatkan peperangan antar fisik. Jihad ma'rokah atau jihad peperangan pun ada aturannya. Tidak boleh seorang misalkan dengan dalil faman lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak menggunakan hukum Allah, dalam hal itu kemudian orang menginterpretasikan bahwa hukum Allah adalah Al-Quran dan Al-Hadis, kemudian selain itu ketetapan misalkan undang-undang musyawarah, hasil musyawarah tidak dikategorikan sebagai Al-Quran maupun Al-Hadis, dengan itu dia mengklaim hukum yang bertentangan dengan Islam. Ya, artinya ada kelompok-kelompok yang suka melegitimasi hukum-hukum Islam. Adapun jihad ketika dimaknai dengan peperangan itu sendiri tidak sembarangan dilakukan. Yang pertama, diserang. Jadi ketika seorang muslim atau umat muslim atau kelompok muslim sudah terlanjur diperangi, maka saat itulah Islam mulai mewajibkan peperangan. Jadi kita tahu bahwa peperangan di sini adalah sebagai wasilah atau pelantara untuk terciptanya kehidupan yang kondusif. Artinya, jikalau syariat Islam dapat disebarkan dengan cara-cara yang damai, dan kita tahu dikutip oleh Syekh An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, beliau menyampaikan bahwa jihad Islam adalah jihad yang dilakukan seseorang agar terlaksanakan syariat Islam. Jikalau tanpa peperangan hukum Islam sudah mampu disebarkan, maka itu aula, lebih utama daripada melewati peperangan.
Dan ketika peperangan dimulai oleh umat Islam, maka syaratnya harus diperangi terlebih dahulu, atau ada kontak fisik, memang benar-benar menyerang atau membunuh secara fisik terhadap umat Islam. Dan saat itulah ketetapan hukum berjihad dalam konteks ma'rokah atau peperangan mulai diwajibkan Islam. Mana dalilnya? Maka jelas Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum. Berperanglah di jalan Allah terhadap orang-orang yang telah memerangi kalian, terhadap orang-orang yang mengusir kalian dari rumah-rumah kalian. Maka seperti konteks dahulu konflik Palestina dengan Israel, ketika bangsa Israel dipersilahkan oleh orang-orang Palestina karena dianggap mereka adalah saudaranya, ya silahkan kami berikan tanah untuk kalian. Namun lama-kelamaan ternyata Israel mulai merampok tanah-tanah Palestina, mulai mengusir orang Palestina, sehingga saat itulah Palestina mempunyai hak berkewajiban untuk berperang secara fisik, dan itulah yang dinamakan jihad. Ini penting kita bahas karena saat ini makna jihad sangat serampangan dimaknai oleh seseorang. Kalau kita menelisik lebih lebar sebab-sebab apa yang menjadikan seseorang itu muncul, ya, memiliki ideologis teroris, jihadis, dan radikalis, maka yang pertama adalah mereka belum dewasa menerima tentang perbedaan. Padahal di dalam Islam perbedaan sangat dihargai. Bahkan Allah sendiri berfirman, walau sya'allahu laja'alan nasa ummatan wahidah walakin yazaluna mukhtalifin. Kalau Allah mau, Allah jadikan semua umat manusia ini umat yang satu tanpa ada perbedaan. Tetapi kenyataan secara niscaya Allah menjadikan perbedaan adalah illa man rahimah rabbuk. Orang akan terus menjadikan konflik atas sebuah dasar perbedaan kalau dia belum dewasa, kalau dia tidak menjadikan perbedaan sebagai rahmat. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah dikatakan, ikhtilafu ummati rahmah, perbedaan dalam umatku adalah rahmat. Kemudian yang kedua adalah karena mereka memiliki semangat berislam tanpa diimbangi dengan semangat belajar Islam, maka yang terjadi adalah mereka mudah terprovokasi karena sempitnya naulek perbedaan, naulek kulturasi budaya yang mereka miliki. Maka sebuah pepatah Arab mengatakan, idza tamma aqlul mar'i qalla inkaruhu 'anin nas. Ketika wawasan seseorang itu luas, tidak akan gampang menyalahkan manusia yang lain. Kemudian apa faktor yang ketiga? Faktor yang ketiga adalah karena mereka merasa dirinya lebih benar daripada kelompok yang lain. Imam Ibnu Sina mengatakan, bulina biqaumin annallaha lam yahdi siwahum. Kita sedang diuji oleh sekelompok kaum yang mana kaum tersebut menganggap di luar kelompoknya adalah orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah. Orang seperti ini biasanya menggunakan kalimat-kalimat hak untuk kepentingannya, untuk kebatilan. Kalimatul haq urida biha alal batil. Kalimatnya benar, tetapi misinya adalah untuk kebatilan. Sebagaimana dalam sebuah sejarah ada sosok bernama Ibnu Muljam, yang dimana Ibnu Muljam adalah seorang pembunuh, yang mana orang yang dibunuh adalah orang yang dijamin oleh Allah masuk surga. Diceritakan oleh Rasulullah, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Saat itu ketika perang Siffin terjadi antara kelompok Ali bin Abi Thalib dan kelompok Muawiyah. Kalahlah si Muawiyah. Singkat cerita, Muawiyah menawarkan tahkim atau perundingan karena Ali bin Abi Thalib adalah orang yang bijaksana, wasyawirhum fil amri, melakukan musyawarah. Akhirnya Imam Ali setuju untuk melakukan perdamaian. Tetapi ternyata kelompok Sayyidina Ali yang dikenal dengan Khawarij ini ada seorang yang namanya Muljam, Ibnu Muljam. Ibnu Muljam ini Qaimul Lail, orang yang selalu menjalankan Qiyamul Lail, mungkin ya jidatnya hitam, sangat menunjukkan formalitas Islamnya. Tetapi membunuh Ali bin Abi Thalib dengan alasan yang dia anggap benar, yaitu apa? Ali bin Abi Thalib telah murtad,
Kenapa? Karena dia tidak menjalankan hukum Allah. Ibnu Muljam berpendapat, "Faman lam yakum bima anzalallah faulaika humul kafirun." Ali telah murtad. Akhirnya muncul istilah takfiri pertama kali, yaitu dari sejarah Khawarij ini. Maka ini penting sebagai wawasan kita untuk dewasa memaknai sebuah perbedaan. Dan tidak berhenti di kisah itu, ternyata semangat jihad ini tidak diperoleh mudah begitu saja oleh seseorang. Ada konsekuensi yang sebelumnya yang sudah telah saya sebutkan tadi. Kemudian jihad ini harus benar-benar karena Allah, bukan karena kepentingan kelompoknya. Ada dulu seorang sahabat dari Madinah ketika perang Uhud, dia mengikuti perang bersama Rasulullah. Tatkala berangkat, ada seorang bernama Qotsman ini berangkat ikut berperang. Saat itu seakan-akan umat muslim hampir menang karena keteledoran salah satu pasukan umat Islam. Akhirnya menyeranglah Abu Sufyan yang saat itu belum masuk Islam, membunuh beberapa umat muslim, dan bahkan Rasulullah di situ sampai cedera. Dan salah satu yang meninggal saat perang Uhud tadi adalah sahabat Qotsman. Selesailah berperang, kemudian singkat cerita umat Islam mengalami sedikit kekalahan. Kemudian ada desusan perbincangan. Sungguh Qotsman adalah seorang mujahid yang mati di jalan Allah. Kemudian perbincangan sahabat itu terdengar oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, Qotsman finnar, Qotsman masuk neraka. Dia ahli neraka. Terhenanglah para sahabat. Loh, bukankah dia meninggal di jalan Allah berjihad, wahai Rasulullah? Sesungguhnya Qotsman mati bukan karena berjihad terbunuh, tetapi Qotsman meninggal karena dia telah bunuh diri, tidak kuat dengan sabetan lawan. Kemudian Rasulullah melanjutkan, lagi pun Qotsman ketika berangkat berperang, dia bukan karena untuk memperjuangkan Islam, tetapi karena kepentingan, yaitu apa? Untuk supaya Madinah tidak hilang wibawahnya oleh kaum Quraisy. Dan kita tahu bahwa di dunia ini ada beberapa kelompok teroris yang seolah-olah kelompok ini melegitimasi agama ajaran Islam. Mereka mengartikan jihad secara serampangan, kemudian mereka menganggap bahwa orang selain kelompoknya atau orang yang berseberangan dengan pemikirannya, mereka kafirkan. Mereka memiliki pandangan bahwa orang yang di luar mereka adalah orang yang kafir atau munafik misalkan. Kalau di Indonesia seperti kemarin ada tragedi pembunuhan di Sigi, kita turut bela sungkawa atas tragedi pembunuhan satu keluarga yang ada di Sigi. Tapi percayalah bahwa teroris bukan berasal dari suatu agama, tetapi teroris memang dilakukan oleh orang-orang yang beragama, yaitu yang dilakukan oleh MIT misalkan, Mujahidin Indonesia Timur. Dan ternyata teroris ini tidak hanya sebatas orang muslim saja. Dari agama-agama lain pun ada beberapa organisasi teroris. Ini artinya bahwa tidak sama sekali teroris itu dibenarkan dalam agama. Atau ada lagi misalkan orang begitu mudahnya mengkomandokan azan hayya 'alal jihad. Ini apa-apaan? Karena jihad adalah memiliki makna yang luas. Jihad memiliki tujuan yang mulia, yaitu memelihara daripada kehidupan itu sendiri supaya damai. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman untuk memelihara kehidupan ini supaya hidup damai dan rukun. Yaitu apa? Man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatalan nasa jami'an. Barang siapa membunuh satu jiwa saja, seolah-olah dia akan membunuh seluruh umat manusia. Faman ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'an. Barang siapa yang memelihara satu kehidupan saja, maka seolah-olah dia memelihara seluruh kehidupan ini. Betapa Islam sangat menghargai kedamaian dan kerukunan. Dan ada jihad di lain makrokah, di lain makna peperangan yang lebih penting dari sekedar itu, yaitu apa? Ada namanya jihad dakwah. Dan jihad dakwah pun ada aturannya. Jihad dakwah adalah jihad mengajak untuk memperilakukan Islam secara substansi, untuk mengenalkan syariat Islam, untuk mengenalkan agama yang damai. Jihad dakwah ini sendiri
tidak boleh dilakukan secara emosi, tidak boleh dilakukan secara provokasi, tidak boleh dilakukan secara pemaksaan. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan untuk beragama. Ketika kita mengajak orang lain, maka kita harus idfa billati hiya ahsan, cegahlah kemungkaran dengan cara yang lebih baik, dan harus lemah lembut. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fattan qalilal qalbi lam faddu min hawlik. Kalaulah bukan karena engkau Muhammad bersikap lemah lembut terhadap mereka, yaitu orang-orang kufar, orang-orang yang engkau dakwai Muhammad, lan faddu min hawlik, maka mereka akan lari dari sekitarmu. Terima kasih, semoga perbincangan ini dapat menyegarkan pemikiran kita dan wawasan kita semakin luas mengenai tentang makna jihad, dan kita bukan termasuk orang-orang yang tekstualis, tetapi kita juga mempertimbangkan kontekstualis.